Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Luluin Nuridayati, NIM 12401183269. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2021, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada laporan praktik pengalaman lapangan ini berjudul Pembiayaan Bank pada Usaha Mikro Rohana Cake dan Catering di masa pandemi COVID-19. Pada laporan ini akan dijelaskan bagaimana peran pembiayaan bank pada usaha mikro khususnya Rohana Cake dan Catering di masa pandemi dalam mempertahankan usaha dan meningkatkan pendapatan. Pembiayaan bank merupakan penyediaan uang yang dapat disertai dengan tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan atau bank dengan pihak lain yang menggunakan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disertai dengan kesepakatan bersama antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan agar mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dan disertai dengan imbalan. Pembiayaan dilakukan berdasarkan kepercayaan atas dana yang diberikan, sehingga pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan harus sama-sama jujur. Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain adanya pihak pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, adanya saling percaya antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan, dan yang terakhir adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penerima pembiayaan. Pada dasarnya, pembiayaan memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan modal usaha guna mengembangkan usahanya. Dan pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Jenis pembiayaan yang kedua yaitu berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan jangka waktu pendek merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Dan pembiayaan jangka waktu panjang merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan perorangan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki skala yang tergolong kecil dan memiliki sifat cenderung tradisional dan informal atau belum terdaftar secara resmi, belum tercatat, dan belum memiliki badan hukum. Dalam kenyataannya, usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang sekaligus bisa menambah lapangan pekerjaan ataupun memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada masyarakat. Selain itu, usaha mikro juga berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas nasional. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini,
Usaha mikro memiliki peran yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengambil tenaga kerja lokal yang tergolong banyak dan setiap investasi menghasilkan lebih banyak peluang kerja. Namun, dalam kondisi pandemi seperti saat ini juga mempengaruhi stabilitas dari usaha mikro. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap pendapatan masyarakat, terutama masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi berbagai bidang perekonomian, terutama usaha mikro. Adanya pembatasan sosial karena pandemi COVID-19 mengharuskan banyak usaha mikro masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Usaha mikro rohana kek dan catering merupakan salah satu dari banyaknya usaha yang sejenis berada di Blitar. Usaha rumahan ini bergerak di bidang jasa pembuatan kek dan catering yang didirikan oleh Ibu Siti Rohana dan suaminya sejak tahun 2005 silam. Usaha ini berangkat karena kesukaan dari Ibu Siti Rohana, yaitu memasak. Awal dari merintis usaha ini, beliau menitipkan dagangannya pada penjual-penjual kue yang ada di pasar. Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk mengembangkan usahanya dan lebih melengkapi perlengkapan-perlengkapan usahanya. Hingga saat ini, meskipun hanya menjadi usaha rumahan, namun usaha rohana kek dan catering sudah lebih maju. Bahkan dalam produksi awalnya hanya berdua dengan suami, sekarang sudah memiliki sekitar 3-5 karyawan. Dalam 1 minggu, Ibu Siti Rohana mampu memperoleh omset sebesar 2 hingga 3 juta. Modal awal yang digunakan dalam merintis usaha ini adalah dengan modal pribadi, sehingga jumlah yang digunakan sangat minim. Ketika mengalami kesulitan modal guna memenuhi pesanan yang banyak, maka Ibu Rohana memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada di bank. Visi misi Rohana Kek dan Catering adalah melayani dengan sepenuh hati dan kepuasan konsumen adalah niat kami. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan bank berpengaruh signifikan terhadap usaha mikro Rohana Kek dan Catering. Masa pandemi ini, Rohana Kek dan Catering mengalami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan modal. Salah satunya yaitu harus dikembalikannya uang muka konsumen yang sudah diterima Ibu Siti Rohana karena acara yang akan dilaksanakan konsumennya tersebut harus dibatalkan karena pandemi. Selain itu, pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya karena masa pandemi ini minat masyarakat menjadi menurun. Dalam memperbaiki permasalahan tersebut, Rohana Kek dan Catering memanfaatkan pembiayaan bank agar dapat bertahan dari kesulitan. Dampak dari memanfaatkan pembiayaan bank tersebut, Rohana Kek dan Catering mampu bertahan dalam situasi saat ini, serta mampu meningkatkan produktivitasnya dan pendapatannya.